wajah-Mu dan berseru. Sama-sama mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Tetapi gaya penulisan Paulus dengan Petrus sangatlah berbeda. Termasuk dalam hal membahas kelahiran baru. Petrus orang yang jauh lebih sederhana, termasuk di dalam tulisan demi tulisannya. Dan bacaan kita tentang Petrus mengenai kelahiran baru membuat kita menjadi seperti mudah sekali untuk mencermati, menilai diri kita, apakah kita benar-benar sudah lahir baru atau tidak. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, Petrus menulis begini, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Lalu dia membahas bahwa di dalam 1 Petrus 2 dia memulai dengan ayat pertama, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dengan kedengkian." Lalu ayat 2, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Dan lalu dikatakan bahwa di dalam ayat yang kelima, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Kalau boleh saya simpulkan, Petrus ingin berkata begini, caranya kita melihat bahwa kita sudah benar-benar lahir baru adalah, yang pertama, kita lihat apa yang keluar dari hidup kita, yaitu tentu saja perilaku kita, tingkah laku kita. Dan Petrus berkata, jangan lagi ada kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi ketika kita ingin melihat apakah kita ini sedang on the track dalam kelahiran baru, lihat apa yang keluar dari hidup kita. Apa yang kita lakukan, attitude kita, cara kita berpikir, tindakan kita. Yang kedua, selain daripada apa yang keluar, apa yang masuk, apa yang kita sukai. Ayat yang kedua dikatakan, kita mulai suka sesuatu yang murni dan yang rohani. Mestinya kelahiran baru mengubah selera kita, selera pembicaraan kita, selera komunitas kita, selera humor kita, selera joke kita, selera musik kita, selera acara yang kita mau lihat, mau hadiri. Mestinya semuanya menjadi berubah. Apa yang masuk ke dalam diri kita, kita mulai proteksi. Mungkin selama ini kita masih suka dengan tontonan-tontonan yang tidak baik, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi alat yang kedua adalah melihat apa yang kita sukai, kita masukkan. Orang yang lahir baru, kata Petrus, dia suka yang murni dan yang rohani. Dia akan suka beribadah, dia suka berdoa, dia suka menonton khotbah, dia suka mendengar lagu rohani. Itu adalah bukti-bukti daripada saudara lahir baru. Dan yang ketiga, apa yang dihidupi. Maka dikatakan di sini ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Yang ketiga, ketika kita ingin melihat apakah kita betul-betul sudah menghidupi kehidupan lahir baru, apa yang kita hidupi, apa yang kita kejar, apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Petrus berkata, kalau engkau lahir baru, maka engkau akan memperjuangkan sesuatu yang sangat penting, yaitu keintiman dengan Dia, datang kepadanya, dan merelakan hidupmu dipakai olehnya sesuai dengan rencananya, yaitu untuk membangun suatu rumah rohani bagi imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengaku, aku sudah lahir baru. Tapi kali ini Petrus menolong kita. Cara engkau melihat, apakah engkau
menghidupi? Apakah engkau on the track? Apakah engkau benar-benar sudah lahir baru? Perhatikan apa yang keluar, apa yang masuk, dan apa yang kau hidupi. Kiranya pertolongan daripada Petrus ini betul-betul menolong kita untuk tetap mengoreksi dan konsisten dalam kehidupan lahir baru sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kau